Sebelumnya Ibu sampaikan presensi sudah bisa kalian isi ya, dan silakan karena kalian kesimari, di situ ada bahan yang sudah Ibu tempelkan di sana ya. Nah, silakan kalian buka bahan yang Ibu berikan di dalam simari. Ya, itu ada artikel hukum. Silakan buka simarinya. Ya, di situ ada artikel hukum yang berjudul Legal Systems. Ya, ada artikel hukum yang berjudul Legal System. Sudah bisa kalian akses? Bisa ya? Semua ada, silakan di sana dipelajari. Ya, para mahasiswa sekalian. Ibu hari ini tidak bisa full, paling masuk Ibu hanya memberikan pengarahan 15 menit ya. Karena kebetulan ada mata kuliah di jam yang sama untuk mahasiswa semester 5, Ibu harus mengisi. Ya. Oleh karena itu, Ibu sematkan artikel di Simari, di e-learning maksudnya. Di e-learning silakan hari ini kalian belajar melalui e-learning. Ya, bahannya sudah ada, tapi setidaknya di sini Ibu sampaikan ada kisi-kisinya ya. Nah, artikel tersebut sudah bisa kalian akses. Ada yang belum bisa mengakses? Bisa ya? Bisa dibuka baik lewat laptop ataupun HP. Akan lebih mudah lewat HP, lewat laptop ya. Karena kalau lewat laptop itu bedanya sama HP cuman layarnya kalau laptop besar ya. Kalau HP kecil pakai tablet. Oke. Silakan kalian simak artikel yang kalian unduh dari Simari ya. Di situ there's an article about the legal system that is part of 3 sections ya. Part A it's talk about the structure of the law, and then part B it's talk about the constitutions, and then part C is talk about jurisdiction. And then there is also exercise that you must fill in ya. Ada latihan ya, exercise yang harus kalian isi di situ. Yang harus kalian pelajari, harus kalian lengkapi ya. Nah, jawaban untuk mengisi exercise 1.1 ataupun 1.2 ataupun juga 1.3 itu semua bahannya ada di artikel yang di atas. Ya, yang berbicara tentang tadi di bagian A ada artikel bagian yang berbicara tentang struktur hukum, the structure of the law, and then berbicara tentang constitutions, ya, konstitusinya, dan juga berbicara tentang jurisdiction atau berbicara tentang kewenangan. Nah, Ananda mahasiswa sekalian, artikel yang kalian lihat, yang kalian pelajari kali ini merupakan artikel yang berdasarkan pada sistem hukum common law. Ya. Nah, mengapa Ibu berikan ini? Karena untuk perbandingan saja. Ya, untuk perbandingan. Atau di sini dikatakan judulnya kan legal system. Bagian A itu adalah tentang structure of the law. And then the title of the structure of the law is the legal system in the United Kingdom. Nah, ya ini sudah dikatakan bahwa artikel tentang bagian A ini yang menjelaskan tentang struktur hukum ini merupakan sistem hukum yang berlaku di negara United Kingdom, UK ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kata-kata yang bergaris tebal ya. Nah, ini yang Ibu maksudkan adalah vocabulary dalam bidang hukum. Ya, sebagaimana yang kita pelajari minggu lalu, kalau kita ingin memiliki kemampuan speaking, reading, writing, and then listening ya. Tapi ini khususnya listening nggak dulu ya. We talk about the writing and then reading, ya, and writing. There is some vocabulary, ya, ada beberapa vocabulary kosakata yang berhubungan dengan hukum. Ini namanya bahasa Inggris hukum, English law, ya.
Such as ada beberapa nih di dalam bagian A, di dalam bagian structure of the law, ya. Silahkan kalian perhatikan. Itu ada yang bergaris tebal, yaitu public law and then private law. In the first sentence, okay? Let me read it. And then the legal system in the United Kingdom. The study of law distinguishes between public law and private law. Ya, bahwa studi berbicara tentang belajar tentang ilmu hukum, ini ada perbedaan antara public law dan private law. Ada yang dinamakan dengan hukum publik dan private law itu hukum privat. Nah, apa itu hukum publik dan hukum privat? Kalian nanti akan belajar di hukum pengantar hukum Indonesia. Maybe kalau kalian ketemu ibu, kalian kelas apa sih? Kelas A ya? Oh, ibu nggak ngajar ya PIH ya? Kalau di PIH, ibu juga ngajar PIH semester ini. Ibu PIH itu ngajar mahasiswa kelas B, C, E. Kalian enggak ya? Nah, yang namanya public law and then public law itu adalah hukum publik. Di mana, hukum itu dibedakan atas dua, berdasarkan kepentingan yang mengatur. Ya, hukum itu dibagi dua, berdasarkan kepentingan yang mengatur. Ya. Dibagi dua atas apa? Atas hukum publik, hukum dan hukum privat. Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur kepentingan umum. Sementara yang namanya hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan pribadi masing-masing orang. Ya. Dan nanti dalam hubungannya keterkaitan dengan hukum yang lebih jauh, hukum publik ini yaitu hukum yang mengatur kepentingan orang banyak, terdiri dari, contohnya adalah hukum pidana, ada hukum tata negara, ada hukum administrasi, ya. Nah, ada hukum internasional, ya, hukum internasional. Nah, jadi contohnya hukum publik itu hukum yang mengatur kepentingan orang banyak, maksudnya ya. Hukum itu mengatur kepentingan orang banyak. Itu contohnya adalah hukum pidana. Hukum tata negara, kan tata negara itu berhubungan dengan kenegaraan. Habis itu hukum administrasi, berhubungan dengan perizinan dan lain sebagainya. Kemudian ada hukum internasional. Nah, itu beberapa contoh-contoh hukum yang menjadi ranah hukum publik atau yang menjadi kajian hukum publik. Sementara yang menjadi kajian hukum privat atau hukum pribadi, hukum privat, itu adalah hukum perdata saja, titik. Ya, hukum perdata, ya, hukum dagang dan lain sebagainya. Hukum perdata ini luas, ya. Ananda sekalian, perdata itu luas, hukum publik juga luas. Akan tetapi untuk penegakan hukumnya, nah di sini kalian harus belajar hukum acara, ya. Jadi hukum acara itu tidak dimasukkan ke dalam hukum publik atau hukum privat, tapi dia dimasukkan sebagai sebuah sistem hukum tersendiri yang dikenal dalam istilah bahasa Inggris adalah procedural law, ya. Nah, itu procedural law. Ini ada di kalimat yang terakhir, ya. Nah, jadi silakan kalian lanjutkan pelajari, ya. Jadi ada the structure of the law and then the constitution and the jurisdictions. Dan after that, kalian bisa melakukan exercise yang ada di bawahnya, ya. Nah, untuk kemudian di bagian offer to you ini adalah bagian tugas untuk Ananda sekalian, ya. Nah, setelah kalian mempelajari artikel ini, ya, artikel yang ada di sini, tadi kan sudah Ibu sampaikan the structure of the law, the constitution, and the jurisdiction. Kalian isi di sini evaluasi dan ini ada tugas. Silakan kalian mau membuatnya dalam tugas kelompok atau tidak. Di sini Ibu minta Ananda sekalian membuat describe some of the distinctive features of your legal system and constitutions. First, as if to a foreign lawyer, then as if a foreign lay person. Nah, aduh Bu, maksudnya apa?
Maksudnya begini, negara kita sistemnya adalah Eropa kontinental yang berbeda dengan sistem common law. Ya. Nah, di dalam artikel kalian ini adalah sistem hukum yang ada di common law. Nah, sekarang untuk kalian tugasnya adalah bagaimana structure of the law dalam sistem negara kita, yaitu Eropa kontinental, kemudian bagaimana constitution-nya, dan bagaimana jurisdiction-nya. Bisa paham? Ya. Jadi silakan kalian buat tugasnya ya terkait dengan structure of the law. Ya. Nah, kemudian ada the constitution, struktur hukum negara Eropa kita, negara Indonesia kita ini bagaimana sih? Satu. Kemudian yang kedua, konstitusi negara kita ini seperti apa? Dan yang ketiga, jurisdiction negara kita ini seperti apa? Ya. Anak-anak sekalian, hari gini kan zamannya internet ya, zamannya digital. Ya, semua itu bisa dengan mudah kita dapatkan. Ya. Nah, bagi anak-anak sekalian yang mungkin mohon maaf kemampuan bahasa Inggrisnya masih standar gitu ya. Dan kemudian masa tidak mampu untuk menerjemahkan, jangan khawatir. Ada Mbak Google ya yang setia mendampingi ya. Kan Mbak Google ada setiap saat. Kalian bisa mengunjungi Google Translate-nya. Silakan kalian pakai fasilitas itu gitu. Nggak masalah ya. Nah, oleh karena itu kalian buat dulu seperti apa terjemahnya, kemudian nanti baru kalian nanti akan bisa dengan mudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Oke, any questions? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Silakan. Siap, Bu, izin bertanya. Ya, silakan Regina. Untuk materi tadi Ibu share di e-learning kah, Bu? Iya, sayang. Materi milik saya tadi. Oh, masa sih yang lain bagaimana? Yang lain apa juga mengalami kendala? Muhammad? Enggak. Baik, terima kasih. Nabila Guslen, gimana nak? Bisa, Bu. Ada masalah? Bisa. Bisa. Ervina, bisa nak? Bisa, Bu, tapi Bisa. diulang itu yang tugasnya tadi. Oh iya, sebentar. Baik, terima kasih. Nanti Ibu ulang ya. Nah, ini untuk Regina, ya nak ya. Itu teman-temannya lain bisa. Ya, nah silakan mungkin downloadnya seperti apa. Ibu sarankan coba buka laptop, pakai laptop bukanya. Insya Allah bisa terdownload dengan baik ya. Mungkin kalau pakai HP, siapa tahu HP-nya udah full ya, sehingga tidak bisa dibuka tuh materinya ya. Baik, terima kasih ya. Kalau masih nggak bisa juga, silakan nanti hubungi bagian akademik ya. Siapa tahu si Marinya ada bermasalah ya. Karena kan semua mahasiswa yang lain bisa mendapatkan bahan. Demikian Regina ya. Baik, Terima kasih, Bu. sama-sama ya. Untuk tugasnya Ibu ulangi lagi. Di sini tugasnya adalah silakan kalian lihat yang di bagian bawah. Over to you. Describe some of distinctive features of your legal system and constitution. Maksudnya apa? Ibu meminta kalian ya, coba kalian ceritakan bagaimana sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan pada sistem Eropa kontinental. Ya. Nah, silakan kalian cerita, buat sebuah tulisan, buat sebuah karangan gitu ya. Pokoknya buat tulisan deh kayak begini nih, kayak yang ada di bagian ini, the structure of the law. Ya, ini kalau anak-anak Ibu Ananda sekalian, ketika belajar saat ini tidak membuka simarinya susah nak kita nyambungnya, ya. Tapi bagi yang membuka, udah membuka, gampang. Ya, maksudnya ketika Ibu berbicara the structure of the law, kalian sudah lihat, oh ini yang bagian A, iya kan? Nah, habis itu kalau Ibu berbicara constitution, oh ini yang bagian B, begitu loh, ya. Tapi kalau kalian tidak membuka bahannya, susah nyambungnya, nak.
Ibu Evi ngomong apa sih? Kan gitu nanti ya. Aduh, aku kada paham lah Ibu tuh pandar apa aja. Ya jelas kada paham kalau bahannya kalian nggak punya. Ya, ya. Bahannya kalau bahannya nggak kalian buka tuh. Ya. Nah, silakan untuk tugasnya sekali lagi. Kalau di sini kan dicontohkan nih, the legal system in the United Kingdom. Silakan kalian lihat the artikel. Kalian lihat artikelnya ya pada bagian A, yaitu the structure of the law. Di sana disebutkan the legal system in the United Kingdom. The study of law distinguishes between public law and private law. But in legal practice in the UK, the distinction between civil law and criminal law is more important to practicing lawyers. Di sini artinya apa? Artinya adalah bahwa ketika belajar hukum ada perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, ya. Tetapi di dalam di sini lebih dikatakan bahwa di dalam praktek hukum sehari-hari di negara United Kingdom itu ada distinction, ada perbedaan antara civil law dan criminal law. Ada perbedaan antara civil law itu disebut dengan hukum perdata dan criminal law itu disebut dengan hukum pidana. Ini istilah hukum ya. Nah, the distinction between civil law and criminal is more important. Di sini lebih kepada perbedaan yang nyata antara hukum perdata dan hukum pidana di sini, ya. Di dalam yang sering dipraktekkan oleh lawyers. Lawyers ini bisa kita anggap sebagai pelaku hukum ya, attorney ya, pengacara begitu juga sama. Kemudian dijelaskan lagi public law related to the state. Public law yaitu hukum publik itu berhubungan dengan negara. It is concerned with laws which govern processes in local and national government and conflict between the individual and the state in areas. Ya, ini dikatakan ini adalah penjelasan dari hukum publik tersebut. Nah, bahwa hukum publik related to the state. Hukum pidana itu ada kaitannya dengan negara, di mana berkaitan dengan proses pemerintahan, baik pemerintahan di daerah maupun pemerintahan nasional, dan adanya konflik ya antara the individual and state in areas, ya, such as immigration and social security. Nah, ini digambarkan di sana bahwa hukum pidana yang ada di negara United Kingdom itu adalah suatu bidang hukum yang berhubungan dengan pemerintah, di mana ada konflik antara individual dengan orang-orang dengan pemerintah yang berhubungan dengan kenegaraan. Seperti apa konfliknya? Seperti imigrasi, ya. Habis itu seperti keamanan sosial. Nah, ini berhubungan dengan sesuatu antara orang masyarakat dengan negara. Kepentingan umum maksudnya di sini negara ngatur. So itu disebut it's called with criminal law. Public law. Ya, public law. Sementara kalau criminal law itu merupakan bagian dari public law. Dan selanjutnya di situ disebutkan private law is concerned with the relationships between legal persons. Nah, ini dikatakan private law, hukum privat itu berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum, berkaitan dengan hubungan relationships between legal person, hubungan antara orang per orang. Dimana kalau kita belajar PIH yang namanya subjek hukum itu kan orang per orang. Ya, kalian udah sampai sana PIH-nya? Bahwa yang namanya subjek hukum itu adalah orang atau manusia dan juga badan hukum. Nah, ini maksudnya. Ya. Nah, demikian legal persons, ya. That is individuals and corporation. Di mana hubungan antara orang-orang itu
merupakan hubungan yang pribadi antar pribadi atau hubungan pribadi dengan korporasi atau korporasi dengan korporasi. Dan di sini di dalam private law and includes family law, di dalamnya termasuk di dalam pembahasan private law itu ada hukum keluarga, family law. And then ada berhubungan dengan kontrak law, hukum kontrak. And then di sini disebutkan ada property law, hukum properti, hukum bangunan. Ya. Nah, silakan. Dan seterusnya di sini dikatakan criminal law deals with certain form of conduct. Conduct itu apa? Nah, conduct ini yang silakan kalian gali ya nak ya, silakan kalian gali kata-kata yang bergaris tebal ya. Nah itu sekedar pembuka dari ibu ya. Nah, di dalam bagian structure of the law ini menceritakan tentang sistem hukum yang ada di United Kingdom. Nah, sementara tugas kalian silakan kalian ceritakan sistem hukum yang ada di negara kita. Ya, oke, kalau kalian susah untuk mengerjakannya individual, silakan kalian mengerjakannya per kelompok. Ya, berkelompok. Terserah. Ibu kasih waktu 1 minggu. Ya, 1 minggu. Nanti minggu yang akan datang kita akan presentasi. Ibu akan melihat kelompok kalian presentasi. Ya, silakan presentasinya bisa pakai PowerPoint. Ya. Nah, konstitusinya juga demikian bagian B. Ya. Atau 2 aja deh, nggak usah jurisdiction, nanti terlalu berat ya. Oke, 2 aja dulu. Jadi ceritakan sistem hukum di Indonesia bagaimana dan juga jurisdiksi konstitusi di Indonesia bagaimana. Dan tugas kalian is in English ya, dalam bahasa Inggris, tidak dalam bahasa Indonesia. Oke? Understood? Oke, thank you. Ya. Oke, I think it's enough for today. Ya, karena ibu harus mengajar lagi di kelas yang lain ya. Nah, silakan kalian manfaatkan Zoom ini untuk kalian berbincang-bincang, kalian berdiskusi, membahas tugas dan sebagainya ya. Komtinya ada, komtinya mohon maaf, silakan ya. Nanti komti bisa mengkoordinir ya, atau bagaimana silakan ya. Kalian manfaatkan ruang Zoom ini sampai waktu 9.40 ya. Oke, terima kasih. I think it's enough for today ya. See you next week. Salah hilaf ibu mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak dibagi seorang kah atau milih seorang? Sama jagin lagi ya kamu. Kamu jagin biar kami kada repot. Dibagi aja nyaman adil. Kalau saran tuh dibagi aja sih. Iya, dibagi aja. Kan aku bagi.